Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI dan hanya dalam waktu 2 hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati dan membanding-bandingkan diri mereka yang tidak pernah mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya karena saya cinta Indonesia. Negeri ini harus dipimpin orang yang punya tekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bahkan ketika ada beberapa orang mengajak saya untuk berkampanye supaya Jokowi bisa menjabat 3 periode, saya itu menolak keras. Saya hanya ingin Jokowi selesai dengan elegan dan nama baiknya menjadi harum karena dialah peletak pondasi kemajuan pembangunan negara sekarang ini. Saya tidak ingin nama beliau rusak karena dianggap haus kekuasaan. Tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya gak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal mencentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara. Termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Semuanya seperti disetting untuk menyambut putusan Mahkamah Konstitusi yang kelihatannya akan memuluskan jalan itu. Belum selesai keresahan banyak orang melihat Kaesang begitu mudahnya menjadi ketua umum partai yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Sebentar lagi orang mungkin akan dipertontonkan begitu mudah menjadi wakil presiden hanya karena dia anak Jokowi. Dan saya resah membayangkan kasakusuk yang semakin besar di masyarakat yang akan berakhir dengan kemuakan dan tudingan bahwa Jokowi dan anak-anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membangun politik dinasti. Sama sekali tidak terlihat kerendahan hati menyikapi situasi yang ada. Atau setidaknya mundur sejenak lah. Pemaksaan, bahkan bisa dibilang pengkarbitan sedang terjadi dengan dalih demokrasi tanpa memperhatikan perasaan masyarakat banyak. Anak-anak Jokowi seakan mempertontonkan, gini loh enaknya jadi anak presiden. Tanpa malu-malu lagi, bahkan dengan bangga memamerkannya keluar. Jadi melalui podcast ini, saya ingin menyampaikan rasa khawatir saya terhadap situasi ini kepada presiden yang saya cintai, yang saya hormati, saya bela demi negeri ini, Bapak Jokowi. Pak Jokowi, kasakusuk ini sudah mengkristal menjadi sebuah tudingan. Dan saya takut akan menjadi sebuah gerakan keprihatinan. Please Pak Presiden,
kendalikan situasi ini. Saya tetap berdoa semoga Pilpres ini bisa berjalan dengan tenang dan damai. Dan saya yakin itu yang didambakan oleh semua orang. Dan saya tetap percaya Bapak Presiden bisa dengan bijak menyikapi semua yang terjadi. Mudah-mudahan. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan dari Mas Denny Siregar mengenai dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia hari-hari ini. Dan beliau juga berbicara mengenai Bapak Presiden Jokowi, Mas Gibran dan juga Mas Kaisang yang lagi hangat diperbincangkan beberapa waktu belakangan. Karena Mas Kaisang beberapa hari yang lalu bergabung ke PSI, lalu kemudian tidak lama setelahnya beliau menjadi ketum PSI. Lalu kemudian teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, beberapa jam belakangan juga lagi ramai perbincangan mengenai soal Pilpres Jokowi, perbedaan pilihan biasa menang kalah biasa. Nah, ini adalah respon ya dari Bapak Presiden Jokowi. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan Jokowi kerelawan soal Pilpres, koalisi belum jelas, jangan gerasa gerusu. Nah, teman-teman sebenarnya menarik ya. Karena Bapak Presiden Jokowi sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai seorang presiden di periode yang kedua ini, dan tentu ya beliau tidak lagi bisa menjadi presiden karena masa periodenya sudah selesai ya, yaitu selama 2 periode. Namun yang menarik adalah di tengah-tengah hangatnya pembahasan perbincangan mengenai situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia, nama dari Pak Jokowi ini sering sekali disebut-sebut. Bahkan 2 kandidat capres yang kemudian kerap kali ya mengidentikan diri adalah orang-orang yang punya kemauan dan keinginan untuk meneruskan program dari Pak Jokowi. Baik dari Ganjar Pranowo yang juga berbicara mengenai beliau bersedia melanjutkan apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi. Kalau saya secara pribadi melihatnya jangan hanya terbatas pada ungkapan-ungkapan yang seperti itu, tetapi lebih lanjut lagi, mesti ada program-program yang bersifat inovatif karena sebagaimana yang sudah sering sekali disampaikan oleh Pak Jokowi dalam beberapa kali pidatonya, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju kalau kita siap, tepatnya pada tahun 2045. Nah, itu dia teman-teman. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga lagi hangat diperbincangkan mengenai Kaisang tegaskan akan sita harta kader PSI jika ada yang korupsi. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ini baru kali ini ya saya lihat juga ini ketegasan dari seorang ketum partai meskipun masih muda ya, tetapi ini sudah ada satu gagasan yang menarik yang disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa akan sita harta kader PSI jika ada yang korupsi. Nah, pertanyaannya apakah ini kemudian tercantumkan dalam ADART PSI ataukah bagaimana ya? Ataukah ini dalam pengertian Mas Kaisang akan mendukung proses hukum untuk menyita harta kadernya yang melakukan tindakan korupsi ataukah seperti apa? Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain dikabarkan Kaisang ke kader PSI, dulu semangat buka lem Aibon. Nah, itu dia teman-teman. Memang beberapa waktu yang lalu itu juga ramai ya, karena yang membukanya waktu itu adalah kader dari PSI ya. Sekarang agak kurang berani. Kaisang heran saat ini kader PSI mengurangi keberaniannya membongkar kasus korupsi katanya. Itu dia teman-teman ya. Tidak hanya itu, dalam pemberitaan yang lain juga ada pembahasan mengenai Mas Gibran. Jadi satu hal yang menarik teman-teman dan Bapak Ibu semua, di tengah-tengah ramainya perbincangan mengenai siapa capres, siapa cawapres di Pilpres 2024 nanti yang mungkin saja bakalan memenangkannya, ya ini juga ramai sekali memang baik dari Pak Jokowi, Kaisang ataupun Gibran itu sering sekali mewarnai pemberitaan ya di ruang publik mengenai politik dan juga sosok-sosok dari putra Bapak Presiden Jokowi baik Mas Gibran maupun Mas Kaisang beberapa hari belakangan. Karena beberapa waktu yang lalu terutama Mas Gibran itu sudah ramai sekali diperbincangkan. Mas Gibran disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang potensial untuk mendampingi Prabowo Subianto dengan posisi cawapres di Pilpres 2024. Namun sejauh ini, Mas Gibran mungkinkah nantinya akan menjadi cawapres Prabowo? Ya kita nggak tahu ya, karena pertama, ya nanti dulu lah kita bicara mengenai Mas Gibran yang mau ataupun tidak. Tetapi yang mesti diperhatikan bahwa aturannya, ya batas minimal usia capres-cawapres itu adalah 40 tahun ya. Seingat saya dalam 40 tahun, makanya beberapa waktu yang lalu juga lagi ramai diperbincangkan mengenai adanya gugatan ke MK ataupun ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah aturan itu dari 40 diturunkan ya. Dimintanya waktu yang lalu saya tahunya teman-teman berbagai macam informasi menyebutnya adalah ke angka 35. Pertanyaannya apakah nantinya itu akankah dikabulkan oleh MK? Ya ini masih pro dan kontra ya, karena di satu sisi bahkan Pak Mahfud MD juga menyampaikan bahwa
Untuk usia capres-cawapres itu tidak ada di MK wewenangnya katanya, tetapi ada di Presiden dan juga di DPR. Yang menjadi pertanyaannya nanti, bagaimana semuanya ini akan berproses? Nah, itu yang sedang kita nantikan. Lalu kemudian, Kaisang ungkap 13.000 orang gabung PSI. Ada XJKT48 Zebi Magnolia. Nah, itu dia teman-teman ya. Memang beberapa waktu yang lalu setelah Mas Kaisang menjadi ketum PSI itu juga ramai sekali ya perbincangan di ruang publik terkait dengan PSI, bahkan juga banyak katanya anak muda yang pada akhirnya bergabung ke PSI. Nah, kalau di sini angkanya disebutkan oleh Mas Kaisang adalah 13.000 orang gabung ke PSI. Ini tentu bukan angka yang sedikit ya, ini tentu adalah angka yang sangat besar sekali karena teman-teman ini akan berpengaruh ya, akan berpengaruh terhadap suara ataupun terhadap elektabilitas PSI yang nantinya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kaisang, targetnya adalah untuk bisa mencapai batas minimal 4% untuk bisa masuk ke Senayan ya. Jadi artinya PSI bisa masuk ke Senayan, DPR RI ya. Lalu kemudian PDIP sebut Kaisang sudah kirim surat ke Megawati minta bertemu. Kaisang Lelek Ade Armando ayo berpolitik gembira tanpa mencela. Nah itu dia teman-teman. Memang beberapa hari yang lalu ini juga nama dari Mas Ade Armando juga ramai diperbincangkan ya. Karena memang Mas Ade Armando juga salah satu tokoh. Bahkan beliau sekarang sudah menjadi politikus ya. Karena beliau sudah bergabung ke PSI ya. Jadi beliau juga mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI ya. Lalu kemudian teman-teman semua beberapa waktu yang lalu memang Mas Ade Armando ini juga sering ya menyampaikan kritik ataupun kemudian tanggapannya terkait dengan Bu Megawati, PDI Perjuangan dan juga mengenai Mas Ganjar Pranowo. Yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira ya setelah Mas Kaisang menjadi ketum PSI ya apakah pada akhirnya PSI akan kembali kepada wacana awalnya yang sudah sejak tahun 2022 tepatnya pada bulan Oktober memberikan deklarasi untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, ataukah pada akhirnya PSI akannya ya berlabuhnya ke Prabowo Subianto ataukah akan netral. Nah ini yang juga sedang kita nantikan dan kita terus lihat bagaimana perkembangan selanjutnya terkait dengan dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Namun yang pasti saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Denny Siregar. Kita doakan semoga ya Pilpres 2024 ini dan situasi demokrasi di bangsa kita di Indonesia berjalan dengan lancar.